Jauhead. Smart Missile lah yang akan membantu cepatnya pattern farming dari tiap-tiap jungler yang bersama dengan Jauhead itu sendiri. Balik lagi menuju ke landing, ya pattern seperti biasa. Ini akan bermain lebih agresif harusnya. Yap. Kenapa? Karena mereka pede banget ada Jauhead di early. Yap. Nah, kalau misalnya Jauhead di early ini akan membuat Idok untuk menjadi bangsa. Karena kalau udah main jarak mid atau level 4 ke atas, Idok bisa jadi malah petaka. Yap, cuman masalahnya untuk melemparkan Idok ataupun Idok yang akan menjadi orang terdepan terus-terusan ini bukan menjadi pilihan yang baik juga. Dan seperti inilah penampakan dari XP Land ya, masih ada mekanik aja. Ya kalau ini akan agak bonyok sih ya, sampai turtle lah bisa kita bilang. Nah tapi kalau ngomongin di arah bot lane, nah ini belajar dari Kelra loh. Gue sempet lihat Kelra itu, dia nggak pernah ngabisin Rhapsody-nya. Yap. Dia selalu ketika peluru terakhir mengeluarkan energinya banyak, di stop sama dia. Bahkan kalau minionnya udah habis, itu pasti di stop sama dia. Yang paling kelihatan itu apabila dia kayak membantu kayak ngambil ke orange buff atau purple buff gitu. Itu kelihatan banget naik turunnya. Jadi setengah dia lepasin, setengah dia lepasin, setengah dia lepasin, bakal terus-terusan kayak begitu. Jadi Rhapsody-nya ada terus, dan itu adalah salah satu trik ya teman-teman ya. Kalian yang mungkin bermain Granger, kalian bisa menggunakan hal tersebut. Dan belum ada sebuah hal yang memang benar-benar dilakukan juga oleh masing-masing pemain dari tiap-tiap tim ini, karena dengan ada turtle yang muncul, dua roamer dari masing-masing tim sudah langsung menampakkan wujudnya, sudah langsung set up, dan siapakah yang akan langsung take over turtle tersebut. Kalau setup kali ini mungkin masih bisa dimenangkan oleh Onyx Philippines. Pertama, lihat dia udah double score di sana. Idok belum ada implosion, dia cuma punya secret hammer. Dan kita lihat apakah Susujin berani masuk ke dalam. Idok mencoba untuk mengusir sosok dari seorang Kirk. Meanwhile di sana reset dengan shadow kill. Karena Crimson Bacon lagi, tapi damage masih belum cukup. Bruce masih selamat. Backline-nya bakal terlihat tersoin. Saya tampakkan Susujin berhasil men-take down. Permasukan dari tim Onyx Philippines di backline. Can't pass everybody seperti biasanya. Tapi Kirk terlalu kuat. Walaupun harus tumbang. Dan turtle pertama masih bisa diamankan oleh para pasukan dari tim RRQC harusnya. Let's go. One last man standing. Ya nggak akan ada jalan untuk pulang. Meanwhile, sosok Super Prince dengan Loyi-nya berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya at least dalam kegagalan mereka mendapatkan turtle, 2 poin kill mereka dapatkan. Yap. 2 game tanpa mendiskreditkan hero yang lain kembali. Morpheus yang mengambil peran untuk bisa ya, benar-benar untuk bisa menghabiskan soft skill yang ada, untuk bisa ngezoning player yang ada. Paket komplit dari Morpheus benar-benar ditunjukkan di tiap permainan di game yang pertama dan di turtle barusan. Ya, turtle pertama memang kalau data juga sebenarnya emang Joy yang punya power akan turtle pertama. Iya. Tapi selanjutnya ini akan berbahaya untuk Prince. Prince juga harus nyimpen Crimson Bacon-nya. Gak bisa sembarangan. Kayak tadi, ketika udah gak ada flicker, karena Crimson Bacon dia gak punya jalan untuk pulang. Untung aja damage-nya King Kong itu gak cukup. Belum cukup kan? Bayangin kalau damage-nya cukup. Prince tumbang, powernya jadi 4 versus 5 itu gak akan adil untuk para pasukan dari RRQC. Oke. Ini masalah Idok sekarang punya flicker. Idok mau ciptain sebuah momentum ini bisa banget sih. Hammernya berhasil sih. Yes, tapi di depan sana Kirk bakal coba untuk dengan ada Cross Pathway, bakal coba ditarik-tarik. Gak ada yang berani masuk, dan itu dia the power of Super Prince dengan Louis-nya. Bermain dari front to back kayaknya bukan jawaban untuk RRQ. Yap, terlalu resiko juga Gue kalau gak menyarankan sih untuk RRQ bermain dari front to back kayak gitu. Flanking adalah jawaban untuk seorang Super Prince sih menurut gue. terlalu berbahaya juga di depan umum tadi. Emang benar-benar kalau mau ngambil high loss, walaupun tadi belum ada implosion yang keluar, belum ada flicker yang keluar, modal dengan sikat hammer, source damage dari rekan-rekannya juga belum cukup tadi. Gak mau dipaksain, sebuah pemilihan keputusan yang cukup baik dari RRQ masih barusan. Yes. Tapi kalau kita melihat kondisi dari RRQC, mereka kali ini benar-benar ngasih waktu untuk sosok Toy di head-to-head jarak into the late game. Mungkin Toy ini bisa menjadi jawaban. Karena ngomongin dari Kelra, selama dia Sky Piston-nya nggak aktif banget, nggak benar-benar stacknya banyak, itu Kelra juga bakal akan sulit untuk bisa merupakan sosok seorang Idok ataupun seorang Tyrant. Ini pemilihan cukup berani juga loh dari Toy-Toynya, emang benar-benar ingin mengamankan ke arah flicker loh. Ya. Benar-benar flicker. Karena kalau ngomongin ke arah Purify, sebenarnya ini jawaban untuk gimana caranya Toy untuk bisa masuk ke dalam sih. Dia nggak berani lawan depan. Dia nge-flame lagi. Posisi terbuka di arah turtle. Brusko memberikan jawaban. Dairen bisa melakukan zoning out, membuat Brusko mengeluarkan Unstoppable Force-nya, tapi ditahan benar dengan sama maksimal. Dan kemarin mencari Sonsonjen berhasil mendapatkan satu poin kill atas King Kong kembali, membuat para pasukan dari RRQC mendapatkan keuntungan, bahkan Sonsonjen double kill dan Super Prince terperangkap. Bakal coba di take down, ter-take down Super Prince. One last hit berhasil dimakan, tapi jangan lupakan Mapulung. 1-2 poin kill dapatkan Kelra.
aktif dari Sky Piercer-nya. Bahkan membuat para pasukan dari Demonic Philippines udah punya jawaban. Yap. Untuk seorang Kelra. Begitu panjang team fight yang terjadi diawali lagi oleh Dairen. Benar-benar diawali oleh Dairen. Dairen tidak menyelesaikan begitu saja, tapi dia akan terus-terusan menemani. Dan tadi Rins lah yang menjadi satu positif untuk bisa mengatakan damage. Dan sekarang ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Astral Force dan ada satu hal yang membuat Oh no. Terlalu bersemangat. Shutdown 2 kali tumbang dari King Kong. Dibayarkan dengan satu shutdown Susujin. It's totally worth it. Dan bahkan di depan sana Brusco langsung coba di teleportation dengan Super Great Tour and Travel karena bottom lane. Untuk coba melakukan cover terhadap Kelra. Karena melihat kondisi Kelra yang sangat owning. Ini berbahaya banget sih untuk para pasukan dari tim Araki Oshi. Jadi dia mulai agak concern ke arah Kelra. menjadi hal yang sangat-sangat cukup berimbang jadi ini. Dari perolehan tadi network yang cukup ya, cukup banyak loh networknya tadi. Dan sekarang hanya berterkon sekitar 1100 dan ada kesempatan lagi di bagian bawah. Tapi Kelra, Itu dia Kelra. Sekali dari Sky Piercer-nya udah aktif, udah menyala, dia bakal langsung mengeluarkan jurusnya. Dia langsung ada shadow kill ke arah tengah dan Chris. Crimson Bagel 7 for this time. Dairen sedikit melakukan cover terhadap sosok seorang Rins. Bayangkan gak ada Dairen, itu sekalipun ada absorb damage dari Crimson Bagel itu gak akan berguna. Dan ini dia, satu sosok orang yang cukup mengerikan harusnya. Dari tim Arakyoshi udah mulai paham harusnya kalau Kelra dengan Granger, dia safety banget mainnya. Yep. Pasti ada di ujung berung dia. Di ujung burung. Cuman masalahnya sekarang Tai juga ya. Tai bisa dibilang dari sisi leveling Tai sangat-sangat baik sekali. Dia bisa mengamankan begitu banyaknya juga dari wave minion yang ada. Dan sekarang mereka yang fokus lagi di area turtle-nya. Barusan dengan lantern flare yang memang keluarkan ini dia. Itu blessing to Eltron time. Memporak-porandakan backline pada pasukan dari Demonic Philippines. Sosojin mencoba untuk melakukan eksekusi. Tapi Rinsya langsung melakukan malamnya damage. Berhasil mendapatkan curve. Membuat para pasukan dari tim Arakyoshi mendapatkan 4 point kill. Dan juga bahkan Demonic Philippines harus kehilangan turtle mereka. What a implosion from Ido. Finally, momentum hero yang kita tunggu dari Ido sudah memberikan jawaban. Dengan implosion yang begitu baik mengawali semuanya, menghabiskan 4 player sekaligus. Wah gila, Ido make a move gambling yang sangat berani dengan melihat tidak adanya Purify di tangan dari tim Onyx Philippines. Dan ini dia ada instant replaynya. 4 player tadi emang benar-benar semuanya kena. Ada beberapa player mencoba untuk kabur, tapi semuanya udah on position nih. Bahkan pergerakan dari Toy yang mungkin cukup jauh. Yes. Let's go langsung blazing duet ya. Itu dia blessing duet turunan legacy dari sosok seorang Skylar yang diturunkan ke arah Toy kali ini. Benar-benar membuktikan kalau Toy mampu untuk catch up dengan gameplay yang dimiliki dari tim Arakyoshi. Luar biasa permainan dari tim Arakyoshi. Mereka tinggal ingat di game yang pertama mereka juga owning. Tapi comeback terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Dan untungnya Kelra dari Sky Piercer-nya kali ini udah terkena 1 kali pengurangan. 1 pemotongan ya. 1 kali pengurangan. Oke, ada pemotongan terhadap dari Sky Piercer. Cuman sekarang mereka juga benar-benar harus aware lagi ya terhadap perpindahan teman. Mereka juga harus aware bagaimana menjalankan lagi dari wave minion ya. Mereka punya cloud, mereka bisa manfaatkan itu. Mereka bisa menghancurkan lane ke atas mereka lalu lari ke tengah lagi. Itu seperti apa? Cuman dengan adanya pergerakan dari ini Super Prince, ini bisa ada di mana-mana loh. Nah, late game-nya yang mengerikan. Kenapa aku bilang tadi jangan sampai mereka terlena dengan kemenangan 2000-3000 gold ini? Karena ingat masih ada Hayabusa, masih ada Louis. Ini Louis-nya untungnya nggak pakai Purify. Jadi satu hidup tuker Louis benar-benar worth it banget. Nggak bakal merugi untuk Arakyoshi. Bahkan Onyx Philippines yang akan merugi. Dan yang aku agak khawatirkan adalah kalau Super Prince Tour and Travel ini dipakai untuk split push-nya Hayabusa. Itu yang worry. Waduh. Sulit juga tuh ya. Iya sulit juga makanya. yang bisa nahan siapa? Toy atau enggak Dairen mungkin. Kecuali memang mungkin ada item-item yang memang bisa menahan itu semuanya juga. Atau Winter Crown nanti memang sudah ada. Dan kemudian kayak ini menurut gue ini Winter Crown udah paling enak juga untuk Stoy.
Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Araki Hoshi udah ngebuka badan menuju ke arah Lord yang terhormat. Meanwhile, para pasukan dari tim Araki Hoshi akan mendetek di mana Super Prince akan melakukan teleportation. Diversion yang belum terlihat dari seorang Rin. Kelihatan Super Prince-nya, one by one situation. Bakal coba di cover, Lord tidak dapat Idol. mana cover, cukup Idol. Idol! Blazing duet from Thor! Again! 2 point kill! Didapatkan terbakar! Triple kill! Maniac masih terlalu jauh. Lord bergerak ke bottom lane. Suzuki tidak akan tinggal diam. Dan ini dia. Salah satu legacy. A blazing duel from Toy. Di following up dengan sangat mahal oleh pasukan tim Araki-Hoshi. Ya, ini dia akibatnya membiarkan pergerakan Idok mencoba untuk bisa mendekat dan Idok berhasil, Idok flicker, Idok infusion, 2 player atau 3 player benar-benar tidak bisa melakukan banyak hal. Toy sebagai sang eksekutor dan satu orang yang begitu luar biasa pula. Yes, dan sekarang untuk Super Prince gak boleh lagi berangkatan. Shadow kill menunjukkan seorang Range ya. Oke. Masih mendapatkan 1 point kill. Setidaknya 1-2 point kill didapatkan oleh King Kong. Walaupun itu tidak terlalu berarti banyak. Dengan gold yang sudah diuntungkan oleh tim Araki-Hoshi. Tapi satu hal yang mereka harus pahami adalah Super Prince gak boleh lagi kedetek. Super Prince gak boleh lagi berdekatan oleh para pasukan dari tim Filipina lainnya. Karena ketika Idok melakukan initiate power, satu-satunya yang menetralisir dengan cepat itu Super Prince. Dan kalau Super Prince-nya kena, jujur Onyx Filipina gak punya power dobrak lagi. Ya, masalahnya dari tadi juga positioning yang dimiliki oleh beberapa damage yang dipunyain oleh Onyx PH. Mereka udah ada di belakang sih. Namun di satu sisi mereka membiarkan barisan terdepan dari Araki-Hoshi itu mendekat. Dan itulah yang terjadi apabila ada momentum yang baik. Idok memiliki insting yang begitu mengerikan. Iya, iya. Insting yang dia sangat berani untuk membuka vision, berani untuk membuka badan. Idok mau bonyok, Idok mau ke pick off itu gak masalah. Gak masalah. Tapi soft skill yang dia inginkan, yang dia mau sampaikan kepada pemain Onyx, yang penting itu sampai dulu. Dan lihat di depan sana, sosok para pasukan dari tim Araki, mereka melihat di mana Kong berada, mereka bisa dikeluarkan bersama para pasukan dari tim Araki lainnya. Mereka memaksa mendapatkan cross, tapi yang sudah dipastikan tidak ada ground speedway. Sebenarnya kalau ground speedway aja yang keluar, menurut aku nggak masalah untuk Onyx Filipina. As long nggak revitalize, karena revitalize ini akan sangat membantu mereka di saat adanya pit Lord selanjutnya. Yap, karena dengan positioning yang begitu baik dari Araki sekarang ini harusnya ya menjadi sebuah hal yang sangat susah untuk Bruce Paul bisa nge-pick off siapapun. Salah satunya. Sementara sejauh ini, Idok menjadi orang terdepan. Dairon ingin dilemparkan ke Victor bukan hal yang baik. Idok ingin dilempar bukan hal yang baik. Ini yang harus terus dipertahankan oleh Araki selagi begitu banyaknya damage yang mereka miliki sekarang lagi dalam keuntungan yang begitu besar. Benar-benar besar. Walaupun di satu sisi ya, itemization yang dimiliki oleh Granger ini udah hampir full juga. Yes, dan kali ini menuju ke arah Markov yang bakal coba di zoning. Prince, ingat, dia nggak boleh sembarangan untuk membuka badan. Oke, gue tahu dia adalah salah satu metal detektor untuk Araki-Hoshi. Tapi lihat King Kong, di mana King Kong berada untuk berhasil melakukan clear ini wise banget. Satu buah momentum yang bisa didapatkan King Kong landing jauhnya itu didorong terlebih dahulu. Wow. Dengan ada peluang yang diambil, War X sekarang juga udah diambil oleh Kelra tapi Kotil, oke, Kotil. Mereka mencari di mana seorang Susujin tapi ternyata sayang sekali tidak berhasil mendapatkan deteksi tapi nampaknya Idol. Flicker dikeluarkan, belum ada implosion dan blazing red from Toy. Flicker berjalan seorang Kelra tapi tidak shutdown. Shutdown terjadi, 2 shutdown di area berbeda. Tapi dengan Super Prince yang bebas membuat para pasukan dari tim Araki-Hoshi mereka kewalahan. Surprise! Happy birthday! Double kill from Kelra. Dan bakal mereka mencari di mana Susujin berada. Kelra bakal gak bertahan. Dan ini dia, shutdown! Nowhere to run, Kelra. Gak ada jalan untuk pulang. Dan Susujin save the day for Araki-Hoshi. Oke, kembali berimbang keadaan dengan setup tadi yang begitu beresiko. Sebuah resiko dengan tidak membawa sebuah purify ini, Desi. Begitu gangguan terjadi, dia nggak bisa melakukan banyak hal dari toynya. Flicker tadi udah dikeluarkan. BMI nggak bisa karena momentumnya sisinya masih berjalan. Tapi kalau dari yang gue hitung ya, kalkulatnya ini masih berhasil untuk retribution. Oke. Dan itu dia, masih berhasil. Kenapa? Karena sedikit aja terlambat dari seorang Susujin dengan dealer damage atau dia ngebuka Lord, itu dia bakal telat. Gue pastikan Super Prince bisa dapetin Lord. Itu hampir. Kalau dari Susujinnya telat aja buka Lord dikit. Itu tadi udah dihantarkan lah itu. Udah travel udah jalan loh.
Udah arrive dia tadi di situ, Ci. Yes, benar banget. Tapi lihat, dengan 5 pasukan dari tim Araki Hoshi, mereka mencoba untuk mendorong di 3 lane yang berbeda. Meanwhile, one by one situation dari bottom lane. Pak Produser melihat ke arah bottom lane, masih terbagi. Dan Susujin mencari di mana King Kong berada. Ditutup begitu saja. Recall menjadi sebuah jawaban. Mid lane target utama mereka. Ada Super Prince, ada free hit, dan Tyrant. Versus everybody. Masuk lebih dalam. Damage dan Ido gagal mendapatkan siapapun. Hanya Prince depan mata. Free hit dan Ido. Para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka bakal coba dihantam dan pulang ke arah belakang. Sky Mister dari Kelra masih menyala. Defensif yang sangat kuat. Dengan adanya Louis, Kelra, dan bahkan hanya Kurt menjadi tumbal satu-satunya. Ini menandakan Araki Hoshi harus udah dalam sedikit kondisi lampu kuning. Ini sedikit terburu-buru loh. Apa yang dilakukan oleh Araki Hoshi barusan loh. 2 Winter Crown tadi benar-benar kepake. Begitu banyak source skill dan mereka tidak mendapatkan hal yang begitu baik. Kecuali dengan 2 best Tyrant ini adalah standar dengan adanya Lord yang udah diambil. Selebihnya ini menjadi sebuah kerugian. Tapi semenjak adanya Lord yang berubah ya, menurut gua pribadi, Lord yang di 18 ke atas itulah nanti yang akan berubah segalanya. Ya wajib ditemenin. Ya. Dan sekarang kondisi yang gua lihat, Araki Hoshi udah masuk lampu kuning. Dia udah mulai sadar dengan owning gold yang banyak dari dirinya aja. Mereka nggak bisa nembus ke 3 base turret. Apalagi nanti ketika dari tim Onyx Philippines bakal drag game ini ke late game. Karena balik lagi, kalau kita bisa lihat Sky Pisser, gue nggak tahu ya Sky Pissernya Kelra berapa. Maybe around 40 something lah. Yep. Harusnya ya. Itu tadi Ji udah gue bilang, dengan adanya Lord tadi yang udah berhasil mereka amankan, dengan best Tyrant yang bisa dihancurkan, itu adalah standarisasi dengan adanya Lord tersebut loh. Selebihnya harusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan, entah itu poin kill atau yang berlebih lah, atau mereka bisa mendapatkan hal yang lain lah. Tapi mereka tadi malah mendapatkan sebuah kerugian yang begitu luar biasa loh. 2 Winter Crown digunakan, 2 hero berhasil diambil. Oke, tapi nampaknya dengan ada Council Gaming Torrent Travel time! The time! Wind of Nature, that's the name of this time! Gagal untuk mendapatkan point kill dengan ada Roscoe Panther gak bisa menyelamatkan seorang Toy. Tapi Bruce Lee juga tumbang menjadi satu korban jiwa. Para pasukan dari tim Araki Hoshi mulai coba mundur. Dan King Kong! Shadow Kill! Sandwich Gaming! Again! Kelra dengan ada permainan Sandwich berhasil mendapatkan 2 dan bahkan 3 pemain dari tim Araki Hoshi. Happy birthday! Super Friends Tour and Travel berhasil mengantarkan 2 point kill untuk tim Onyx Philippines, bahkan 3. Masuk menit hampir 18, awareness yang dimiliki oleh Araki Hoshi mereka harus meningkatkan berkali-kali lipat. Ada Super Prince dengan Luyi-nya, bukan user dari Luyi biasa-biasa, tapi ini begitu mengerikan. Dan positioning yang emang mereka lakukan barusan, pergerakan mereka lakukan barusan, ini mimpi buruk banget. Oke, Sojin, damage yang terlalu sakit, mencari di mana King Kong berada, tapi Kelra! One by one situation, gagal untuk mendapatkan Kelra, masih ada immortality, jatuh terjadi, baik kami dilakukan, tapi lihat Super Prince, mencoba untuk mundur dengan Super Prince Tour and Travel-nya. Oke, mereka berhasil mendapatkan Kelra, tapi ada satu Lord, satu objektif yang harus mereka hilangkan lagi. Bukan Lord yang biasa-biasa saja, Lord dengan defense yang Beda begitu ini. tinggi. Ini beda Lordnya, tapi Toy masih ada Wind of Nature, masih punya Rose Gold Meteor, tapi itu hanya mendapatkan tidak cukup worth it. Kick di depan sana, bahkan coba melakukan following update, bahkan Brusco bahkan menjadi pada para pasukan dari Araki Hoshi dan Sojin. Targetnya mendengar Super Friend, gagal melakukan satu momen gerak, blending dan Toy mencoba untuk memperapura dengan para pasukan dari tim Onyx Philippines dan fokus ke Rabes. Sang Raja berhasil mengeksekusi di game yang kedua. What a play for Araki Hoshi. What a intensive fight from Araki Hoshi. Mereka